Shalom saudara. Saudara, seandainya kita harus mengumpulkan seluruh catatan hidup kita, apakah semua perkataan, perbuatan, bahkan apa yang pernah kita pikirkan, semuanya itu diserahkan kepada Tuhan sebagai syarat masuk surga, maka dapatkah kita berdiri dengan tenang dan yakin di hadapan Tuhan bahwa semua itu cukup, bahwa semua usaha kita, kerajinan kita di dalam pelayanan, perbuatan baik kita kepada sesama, dan apapun yang kita lakukan selama di dunia ini sudah baik menurut kita? Apakah semuanya itu sanggup membuka pintu sorga? Apakah semua itu sudah cukup menurut kita? Saudara, sebuah studi oleh lembaga Barna Group, sebuah lembaga penelitian yang berfokus pada tren keagamaan dan budaya di Amerika, khususnya dalam konteks kekristenan. Salah satu studi mereka di tahun 2020 mengungkapkan bahwa ada 2/3 umat Kristen atau hampir 60% umat Kristen yang aktif dalam gereja mengaku mengalami keraguan atau kecemasan mengenai keselamatan mereka di beberapa titik kehidupan mereka. Saudara, banyak orang memang di zaman kini sungguh-sungguh menjalani hidup rohaninya dengan baik. Mereka rajin ke gereja, berusaha berbuat baik dan menjauhkan diri dari dosa dengan harapan bahwa suatu saat Tuhan akan berkata, "Kamu sudah layak." Tapi pertanyaannya, apakah semua ini sungguh cukup di hadapan Tuhan? Itulah mengapa pesan firman hari ini sangat penting. Karena kabar baik yang Paulus sampaikan dalam Roma pasal 10 ayat 4-15 ini bukan hanya menegur kebingungan yang telah terjadi pada jemaat di Roma, tetapi juga saudara membebaskan setiap orang yang mendengar firman dari jerat usaha rohani yang tidak pernah cukup. Hari ini kita dihadapkan pada satu kebenaran yang menjadi pusat seluruh Injil, bahwa keselamatan tidak bergantung pada usaha manusia, tetapi hanya melalui iman kepada Kristus yang diberitakan. Saudara, melalui Rasul Paulus, Tuhan menyatakan kebenarannya bahwa jalan keselamatan bukan berdasarkan pada usaha-usaha manusia, melainkan karena iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah satu kabar baik yang membebaskan manusia dari kegelisahan dan membawanya pada kepastian anugerah Allah. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ditulis kepada komunitas Kristen majemuk yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi. Di antara mereka, saudara, sedang muncul konflik, kebingungan khususnya di dalam memahami bagaimana seseorang dibenarkan di hadapan Allah. Sebagian besar orang Yahudi Kristen masih sangat terikat, saudara, dengan hukum Taurat, dan mereka percaya bahwa keselamatan harus diraih melalui ketaatan hukum Taurat ini. Mereka menganggap bahwa status sebagai umat pilihan dan usaha menaati sebuah hukum sudah cukup untuk memperoleh pembenaran. Sebaliknya saudara, orang-orang non-Yahudi yang percaya kepada Kristus tidak memiliki latar belakang hukum itu, tetapi saudara, mereka percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan. Nah, ketegangan ini membuat Paulus perlu menegaskan bahwa keselamatan tidak pernah ditentukan oleh usaha manusia, melainkan hanya oleh iman kepada Kristus yang diberitakan melalui Injil. Inilah kebenaran yang menjadi inti dari Roma pasal 10 ini. Demikianlah orang Kristen di Roma yang sedang terjebak di dalam pergumulan antara usaha manusia untuk memenuhi tuntutan hukum dan memberitakan Injil yang mengajarkan bahwa keselamatan datang hanya melalui iman kepada Kristus. Nah, dalam situasi ini Paulus ingin menyampaikan kepada mereka bahwa keselamatan tidak diperoleh sekali lagi melalui usaha manusia atau perbuatan baik manusia, melainkan melalui iman yang diletakkan pada Kristus yang telah menggenapi hukum Taurat. Bagaimana, kata Paulus, Kristus telah menjadi kegenapan dari hukum Taurat, dan bagaimana kebenaran itu kini tersedia bagi siapa saja yang percaya. Ketika Paulus menulis di dalam pengajarannya bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang
yang percaya. Ini berarti saudara bahwa seluruh tuntutan hukum Taurat yang kudus, adil, dan sempurna telah digenapi oleh Kristus. Tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi hukum Taurat dengan sempurna. Sebab sebagaimana tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak, di dalam Roma pasal 3 ayat 10. Bahkan saudara, Musa menegaskan bahwa siapa yang hidup menurut hukum Taurat harus melakukannya dengan sempurna. Di dalam Roma 10 ayat 5. Saudara, ini adalah beban yang mustahil dipikul oleh manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Namun hukum Taurat itu adalah pemberian Allah. Dan umat Allah patut bersyukur karena melalui hukum Taurat manusia memahami apa itu dosa dan menyadarkannya bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Saudara, Taurat berfungsi sebagai penuntun yang menuntun orang datang kepada Kristus. Tapi Taurat tidak dapat menyelamatkan. Sebab keselamatan bukanlah hasil menaati perintah, melainkan saudara, karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Bahwa Kristus telah datang, hidup tanpa dosa, dan mati menggantikan manusia, memenuhi seluruh tuntutan Taurat. Yesus adalah satu-satunya manusia yang sanggup melakukannya dengan sempurna, saudara. Oleh karena itu, jalan menuju kebenaran dan keselamatan bukan lagi melalui usaha menaati hukum Taurat, tetapi melalui iman kepada Kristus. Saudara, di sini Paulus melanjutkan dengan menjelaskan bahwa kebenaran karena iman tidak bergantung pada usaha manusia yang spekulatif dan sia-sia, seperti bertanya, siapa yang akan naik ke sorga atau siapa yang akan turun ke jurang maut? Saudara, itu bukan tugas manusia. Sebab Kristus sendiri telah turun dari sorga dan naik kembali setelah mengalahkan maut. Sebab itu keselamatan tidak lagi harus dijangkau melalui pencapaian-pencapaian atau usaha-usaha manusia. Sebab hukum Taurat menjadi cermin bagi manusia untuk melihat dosa, tetapi cermin itu tidak dapat membersihkan dosa. Sebab keselamatan itu sudah datang dan sudah digenapi di dalam pribadi Yesus Kristus. Dialah saudara satu-satunya manusia yang sempurna, yang tidak berdosa. Sebab itu apa yang dibutuhkan sekarang hanyalah satu hal, saudara. Apakah itu? Iman. Dan kabar baiknya, firman itu tidak jauh. Paulus berkata, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara, keselamatan tersedia bukan bagi mereka yang cukup kuat atau cukup saleh, tapi bagi siapa saja yang percaya kepada Kristus dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, setelah menegaskan bahwa kebenaran di hadapan Allah tidak lagi bergantung pada usaha menaati hukum Taurat, melainkan pada iman kepada Kristus yang telah menggenapi seluruh tuntutan Taurat, Paulus kemudian saudara melanjutkan dengan menjelaskan bagaimana iman itu dapat muncul di dalam hati seseorang, bahwa iman bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba atau tanpa dasar. Perhatikan baik-baik saudara, iman sejati tumbuh dari sesuatu yang sangat penting dan mendasar. Apa itu? Pemberitaan Injil. Saudara, Martin Luther, tokoh reformasi, adalah seorang biarawan Jerman dulunya yang sangat rajin di dalam berusaha menyenangkan hati Allah. Ia menjalani kehidupan asketis yang keras, berpuasa panjang, bahkan tidur di lantai batu dan mengaku dosa berjam-jam setiap hari, saudara. Namun semakin ia berusaha memenuhi hukum Allah, semakin ia merasa bahwa ia tidak layak. Ia diliputi ketakutan akan murka Allah, karena ia tahu bahwa dirinya tidak pernah cukup benar. Suatu hari saudara, saat ia merenungkan Roma 1 ayat 17, orang benar akan hidup oleh iman, Roh Kudus membuka matanya. Kebenaran itu bukan sesuatu yang harus dicapai melalui usaha dan hukum, melainkan saudara, anugerah yang diberikan melalui iman kepada Kristus. Saudara, sejak saat itu hidup Luther berubah. Ia tidak lagi terikat di dalam perbudakan hukum, tetapi ia hidup di dalam anugerah dan damai sejahtera. Saudara,
Banyak orang Kristen saat ini masih seperti Luther sebelum memahami bahwa keselamatan hanya oleh anugerah. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan mengasihi mereka jika mereka cukup baik, cukup aktif di gereja, hidup cukup suci. Tapi kebenaran Injil adalah ini: kita tidak pernah bisa cukup baik, namun Kristus sudah cukup sempurna bagi kita. Karena itu berhentilah berusaha menyenangkan Allah dengan kekuatan sendiri. Datanglah kepada Kristus dan terimalah kebenarannya melalui iman. Banyak sekali saudara orang rindu mengalami keselamatan. Mereka ingin hidupnya damai, punya harapan, dan yakin akan masa depannya, termasuk saudara setelah kematian. Tapi seringkali mereka bingung harus mulai dari mana. Ada orang yang berpikir, asal saya jadi orang baik itu sudah cukup. Atau keselamatan itu otomatis kok, Tuhan pasti kasihan. Bahkan fenomena sekarang yang terjadi, kita melihat ada orang yang dengan mudah saja meninggalkan Kristus dan berpindah kepercayaannya dengan istilah tren lockout atau lock in. Tapi firman Tuhan berkata lain, keselamatan bukan hasil usaha kita. Itu adalah pemberian Allah dan datang melalui Injil yang diberitakan. Ketika kita mendengar kabar baik itu lalu mempercayainya dengan iman yang lahir dalam hati, maka disitulah keselamatan terjadi. Saudara, tanpa ada orang yang memberitakan, maka orang tidak bisa mendengar. Tanpa mendengar, mereka tidak bisa percaya. Dan tanpa percaya, tidak ada keselamatan. Itu sebabnya kita tidak bisa diam. Kita harus terus mewartakan Injil. Karena lewat pemberitaan itulah iman tumbuh dan keselamatan terjadi. Saudara, Paulus dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 menyatakan bahwa keselamatan terjadi saat seseorang percaya di dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, ini adalah iman yang aktif, iman yang menyelamatkan, iman sejati tidak tersembunyi di dalam pikiran, tapi saudara di dalam pengakuan dan ketatan hidup seseorang. Paulus, saudara, tidak berhenti menjelaskan sampai di situ. Ia tahu bahwa iman tidak mungkin muncul begitu saja di dalam hati seseorang tanpa ada yang memberitakannya. Karena itu saudara, ayat 14 dan 15 menjadi sangat penting ketika Paulus membangun rantai logis dengan berkata, bagaimana mereka berseru jika mereka tidak percaya? Bagaimana percaya jika belum mendengar? Bagaimana mendengar jika tidak ada yang memberitakan? Bagaimana memberitakan jika tidak diutus? Saudara, semua ini menunjukkan bahwa keselamatan terjadi karena Injil diberitakan dan iman tumbuh dari mendengar Injil itu sendiri. Disinilah saudara letak sentralitas pemberitaan Injil dalam rencana keselamatan Allah, bahwa tanpa pemberitaan tidak ada yang bisa percaya dan tanpa percaya tidak ada yang bisa diselamatkan. Karena itu bukan hanya iman yang penting tapi juga memberitakan Injil itu sendiri, kata Paulus. Paulus mengutip Yesaya, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara, ini adalah pujian bagi mereka yang mewartakan Injil Kristus, karena melalui mereka Allah menyelamatkan umatnya. Saudara, ada kisah pengalaman dari pelayanan tokoh terkenal Billy Graham. Ia pernah berkhotbah di Inggris dalam acara besar yang dihadiri oleh para bangsawan, pejabat tinggi dan tokoh-tokoh masyarakat. Namun saudara, di antara kerumunan besar itu ada satu orang yang diam-diam menghadiri acara tersebut, yaitu seorang tukang kebun istana. Saudara, ia datang bukan karena undangan resmi, tapi karena saudara ia memiliki rasa lapar akan kebenaran. Hatinya kosong dan haus akan makna hidup. Hari itu ia mendengar Injil diberitakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus telah mati bagi dosanya, bangkit untuk hidupnya, dan bahwa keselamatan diberikan kepada siapa saja yang percaya. Saudara, apa yang terjadi? Malam itu bukan bangsawan atau pengusaha besar yang menyerahkan hidup kepada Kristus, melainkan si tukang kebun.
ia menangis dan berdoa bersama tim konseling yang mengakui bahwa ia butuh juru selamat. Saudara, iman lahir dari hatinya karena Injil diberitakan. Ia pulang sebagai manusia baru, penuh sukacita dan damai sejahtera yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Saudara-saudara, seringkali di dalam hidup kekristenan kita jatuh di dalam perangkap yang sama seperti orang-orang Yahudi di zaman Paulus. Kita mungkin berpikir bahwa keselamatan bergantung pada seberapa prestasi hidup kita, perilaku kita, seberapa rajin kita beribadah atau seberapa benar kita menjalani kehidupan. Tapi saat ini firman Tuhan menegaskan bukan usaha kitalah yang menyelamatkan, melainkan iman kepada Kristus. Namun saudara, iman itu tidak muncul begitu saja. Sekali lagi, iman lahir dari pendengaran dan pendengaran datang dari pemberitaan Injil, dan Injil hanya bisa didengar jika ada yang memberitakan. Karena itu jangan pernah meremehkan pentingnya mewartakan kabar baik setelah kita menerima keselamatan, dan kabar itu bahwa keselamatan seseorang akan diterima melalui pemberitaan. Sekarang giliran dan tugas kita. Kita tidak pernah tahu saudara siapa yang sedang haus akan kebenaran, tetapi Tuhan tahu, dan seringkali Dia memakai satu kesaksian yang mungkin dalam pandangan kita sederhana, atau satu undangan kecil ketika kita mengajak seseorang datang ke tempat ibadah, atau satu ayat yang kita bagikan untuk menjadi alatnya menumbuhkan iman di dalam hati seseorang dan mengubah hidup mereka untuk selama-lamanya. Jadi ingat saudara, kita tidak dipanggil untuk menyelamatkan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tugas kita adalah memberitakan. Tapi juga jangan salah paham, ini bukan alasan untuk berhenti berbuat baik. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik, tetapi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita beriman. Seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka hidupilah iman itu di dalam perbuatan, bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan dan kita membuktikannya. Saudara-saudara, jika hari ini engkau masih menyimpan kecemasan di dalam iman, masih bertanya dalam hati, sudah cukupkah saya di hadapan Allah? Maka jawaban Injil sangat jelas hari ini. Tidak, kita memang tidak pernah cukup. Tapi justru karena Kristus sudah datang, Dia yang cukup bagi kita yang tidak cukup. Sebab itu berhentilah saudara mengejar keselamatan lewat usaha sendiri dan terimalah Dia di dalam iman. Berhentilah hidup di dalam jerat rohani yang melelahkan. Datang kepada Kristus yang telah menyelesaikan semuanya di kayu salib, dan percayalah kepada Kristus saudara. Akuilah Dia, wartakanlah Dia. Itulah jalan keselamatan, bukan karena kita hebat, tetapi karena Kristus telah digenapkan, telah diberitakan, dan kini melalui hidup kita Injil harus terus dinyatakan. Jangan saudara diam, wartakan. Jangan tunggu, mulailah. Jangan simpan Injil hanya untuk diri kita sendiri, bagikanlah itu, dan biarlah orang lain juga mengenal Kristus dan berkata, Kristus cukup bagiku. Amin.